Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini 28 Maret 2022. Mata kuliah perencanaan drainase perkotaan. Merupakan pertemuan yang ketiga, ya, merupakan pertemuan yang ketiga. Pak Ernawan masih mempertahankan metode daring, ya, sementara sebagian besar dosen sudah menggunakan tatap muka di kelas, ya, tetapi sambil menunggu, gitu ya, surat edaran dari rektorat maupun dekanat, gitu ya, apabila nanti dianjurkan atau diharuskan untuk tatap muka, ya, Pak Ernawan insya Allah juga akan siap, ya. Hanya saja kalau tatap muka di kelas itu biasanya jadwal Pak Ernawan itu selalu pagi, ya, sehingga nanti akan ada pengumuman, ya, dan Anda bersiap-siap seandainya saya harus melakukan perkuliahan secara langsung di kelas, ya. Tapi untuk sementara ini Anda ikuti materi-materi, ya, dengan perkuliahan online atau daring, ya, di dalam jaringan. Kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian umum daripada drainase perkotaan. Minggu yang lalu saya juga sudah membahas tentang data-data apa saja, ya, yang dibutuhkan dalam rangka melakukan perencanaan suatu drainase di areal perkotaan maupun pemukiman, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang peta, gitu ya. Tentunya peta topografi, gitu ya. Di mana kegunaan peta topografi itu adalah untuk membuat skema sistem jaringan drainase, ya. Ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup, ada yang seperti tulang ikan separuh, gitu ya, satu arah, tapi ada yang seperti tulang ikan penuh, ya, di mana bagian-bagiannya merupakan ada drainase pengumpul, ya, ada drainase cabang, gitu ya, bahkan nanti ada inlet dan outletnya. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang bagian yang terpenting, ya, di dalam analisa, ya, dalam merencanakan sistem pembuangan air, ya. Ibaratnya kalau di dalam struktur ini namanya pembebanan, ya. Kita akan menghitung, ya, berapa besarnya debit limpasan akibat curah hujan. Jadi pada dasarnya kita akan menghitung debit banjir rencana. Debit banjir rencana. Ya.
kita akan menghitung debit banjir rencana. Biasanya ini adalah simbolnya KT ya. Nanti satuannya jelas meter kubik per detik. Ya. Jadi kalau debit banjir rencana ini adalah bahasa yang umum yang biasanya digunakan untuk dasar perencanaan bangunan-bangunan air. Jadi Anda ingat-ingat, ini adalah ya satu parameter atau besaran yang namanya ini sifatnya masih umum gitu ya. Ya, yang biasanya digunakan untuk dasar perencanaan bangunan-bangunan air. K itu adalah debitnya, T itu adalah kala ulang. Jadi K itu adalah debit, T-nya itu adalah kala ulang. Jadi kalau Anda mengingat kembali tentang kuliahnya Pak Sudianto, yang ngajari hidrologi Pak Sudianto ya? Iya, Pak. Oke. Kalau Anda mengingat kembali pelajarannya Pak Sudianto, maka K itu adalah debitnya, T itu adalah kala ulang. Arti dari debit banjir rencana adalah besarnya curah hujan yang paling maksimum disamai atau dilampaui dengan kala ulang tertentu. Itu kalau dari segi definisi. Ya, Pak Hernawan kan nggak pernah tanya definisi. Sekarang kita bermain logika saja. Kalau kita merencanakan bendung, gitu ya, biasanya kala ulangnya itu adalah 50 tahun. Atau bisa jadi 100 tahun. Jadi Q50 atau Q100 untuk perencanaan bendung. Kalau kita merencanakan bendungan, ya, di dalam bendungan itu ada tubuh bendungannya, ya, atau mungkin di dalam bendungan itu ada kapasitas tampungan di waduknya. Di dalam bendungan itu ada pelimpah atau spillway. Untuk merencanakan bendungan, biasanya kita akan menggunakan debit dengan kala ulang 100 tahun. Untuk mengontrol pelimpah, KT, untuk mengontrol pelimpah atau spillway, kita biasanya menggunakan debit dengan kala ulang Q100 dikalikan 1,2. Q100 dikalikan 1,2 itu ekuivalen dengan Q1000. Bahkan untuk mengontrol pelimpah atau untuk menentukan tinggi bendungan utama atau main beam-nya, biasanya kita menggunakan Q paling maksimum, sehingga sering disebut dengan PMF. PMF itu artinya probable maximum flood, ya, probable maximum flood, atau peluang terjadinya banjir paling maksimum. Ya, jadi untuk merencanakan tanggul misalnya, kita biasanya menggunakan debit dengan kala ulang 20 sampai 25 tahun. Untuk tanggul anak sungai biasanya kala ulang 20 tahunan. Untuk tanggul sungai utama biasanya bisa jadi debit kala ulang 25 tahun. Sekarang pertanyaan saya. Besar manakah besaran debit antara kala ulang 2 tahun dengan kala ulang 5 tahun? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Besar manakah debit antara kala ulang 5 tahun dengan kala ulang 10 tahun? 10 tahun, Pak. Oke. 10 tahun, Pak. Besar manakah debit antara kala ulang 10 dengan kala ulang 50? 50, Pak. Oke. Kesimpulannya adalah semakin besar kala ulang, ya, maka besaran debit juga akan semakin besar. Ya. Semakin besar kala ulang, maka besaran debit juga akan semakin besar. Itu definisi atau logika yang harus kita pegang, ya, sehingga kita bisa
mengetahui fungsional daripada debit banjir rencana. Dinamakan banjir yang direncanakan. Rencana di sini adalah berdasarkan kala ulang yang kita inginkan. Jadi kalau kita kala ulangnya 5 tahun, ya kita rencanakan Q 5 tahunan. Kalau kala ulangnya 10 tahun, ya kita rencanakan Q 10 tahunan. Kalau kala ulangnya 50 tahun, adalah Q 50 tahunan. Ya, debit banjir artinya debit maksimum yang akan disamai atau dilampaui dalam kurun waktu yang tertentu atau dalam kurun waktu yang berulang. Bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan, bisa 50 tahunan, dan seterusnya. Nah, sekarang berapa debit banjir untuk drainase? Q drainase. Ya. Q drainase untuk perkotaan, ya, Anda ingat-ingat, tergantung daripada tingkat kepentingan, ya, dan tergantung daripada apa, urgensi dari suatu wilayah untuk mendapatkan pengamanan dari ancaman genangan atau flood dengan cara menyediakan infrastruktur yang berfungsi untuk, ya, pembuangan air agar tidak mengganggu. Saya nggak tahu Anda dengarkan saja atau Anda ringkas atau Anda catat gitu ya. Kata-kata kunci saja. Kalau saya ngajar itu biasanya kata-kata kunci aja. Kalimat-kalimat penting. Jadi kalau drainase itu masih bersifat cabang misalnya, di areal pemukiman misalnya, perumahan misalnya, ya, maka biasanya kita hanya menggunakan debit dengan kala ulang 2 tahunan. Kala ulang 2 tahun. Q 2. Nah, karena nanti Q 2 tahunan itu akan menghasilkan meter kubik tertentu. Kalau kawasan itu lebih, ya, kalau kawasan itu lebih ingin dilindungi supaya tidak terjadi genangan di kawasan tersebut, ya, karena dirasa banjir itu mengganggu, ya, sehingga menjadi objek yang penting menurut perencana, bisa jadi kita tingkatkan menjadi Q 5 tahun. Nyelek deh. Q 5 tahun. Ya. Jadi untuk areal pemukiman kita bisa menggunakan Q 2 tahunan. Ya. Kalau dirasa Q 2 tahun itu menghasilkan dimensi saluran yang masih kurang, walaupun juga sudah aman untuk Q 2 tahun, ya. Tapi karena hanya kala ulangnya intervalnya 2 tahun bisa disamai atau lebih, maka resikonya masih besar. Ya, resikonya masih besar. Maka bisa ditingkatkan, ya. Karena mungkin kawasan itu lebih dianggap elit atau penting, atau orang itu sangat mungkin takut akan terjadi genangan atau kebanjiran, maka debitnya bisa dinaikkan menjadi kala ulang 5 tahun. Tentunya nanti dimensi kala ulang 2 tahun akan lebih kecil dibandingkan dengan dimensi kala ulang 5 tahun. Ya, konsekuensinya biayanya akan lebih besar dibandingkan
antara yang 5 tahun dengan yang 2 tahun. Tetapi yang khi dengan kala ulang 5 tahun mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan khi yang dengan kala ulang 5 tahun. Jadi nanti berdasarkan tingkat kepentingan, berdasarkan skema jaringan, dan lain sebagainya, maka kita bisa menentukan berapa debit banjir yang kita rencanakan berdasarkan kala ulangnya. Satu misal, daerah itu merupakan daerah ibu kota, baik ibu kota provinsi maupun ibu kota negara. Misalnya di sini Surabaya, misalnya di sini Bandung, Semarang, ya, lalu Jakarta misalnya, Medan misalnya, yang dianggap kota-kota besar dengan penduduk yang sangat padat, ya, lalu dengan intensitas hujan yang sudah tertentu, maka dirasa dekat istana kepresidenan, dekat kantornya ke gubernur itu merupakan daerah-daerah prestisius yang harus terbebas dari genangan air akibat curah hujan. Bisa jadi untuk daerah-daerah yang dianggap vital dan sangat penting, misalnya Sudirman, gitu ya. Kalau ulangnya naik lagi menjadi Ki 10. Ki 10 tahun. Ya, jadi tidak ada acuan yang baku, ya, bagi kala ulang yang kita rencanakan untuk menghitung debit banjir, ya, untuk peruntukan drainase pemukiman maupun perkotaan. Secara umum saya katakan tadi, apabila itu di daerah kawasan pemukiman, ya, demografi kependudukan biasa, ya, di tingkat kelurahan, di tingkat, ya, mungkin mendekati kecamatan dan lain sebagainya, kalau ulang 2 tahun cukup, ya. Kalau ulang 2 tahun cukup, ya. Kalau kita ingin merencanakan lebih aman, bisa kita naikkan menjadi kala ulang 5 tahun. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Anda sudah mengetahui berapa, ya, yang akan Anda rencanakan untuk purpose atau tujuan tertentu daripada drainase. Nah, sekarang saya tanya, debit banjir kemarin, ya, ini asalnya dari mana? Dari curah hujan. Hujan, Pak. dari curah hujan. Jadi dari curah hujan. Nah, di sini untuk debit akibat curah hujan. Jadi Q dari curah hujan. Nah, karena curah hujan itu masih milimeter, Anda lihat, karena curah hujan itu masih milimeter, ya, maka nanti akan kita lakukan analisis bagaimana mengubah, ya, besaran dimensi hujan, ya, berdasarkan ketinggian atau intensitas curah hujan, ya, milimeter itu menjadi meter kubik per detik. Jadi analisa pada hari ini nanti adalah bagaimana mentransformasi debit banjir rencana untuk saluran drainase permukaan, ya, dari curah hujan menjadi debit banjir rencana. Maka di sini akan jadi urut-urutannya adalah point rainfall, bergerak menuju ke regional rainfall, bergerak menuju ke arah desain
rainfall bergerak menuju ke arah desain. Oke. Anda lihat di papan tulis saya. Ya. Jadi nanti kita akan perlu analisa dari point rainfall. Point rainfall itu curah hujan di stasiun atau curah hujan titik di setiap stasiun penakar hujan. Regional rainfall itu namanya curah hujan rata daerah. Ya. Desain rainfall namanya curah hujan rancangan atau curah hujan rencana. Desain flood itulah yang disebut dengan debit banjir rencana. Jelas? Sudah dimonitor? Jelas, Pak. Sudah dimonitor ya? Oke. Untuk kebutuhan perencanaan bangunan air, di mana kita akan berhubungan dengan daerah aliran sungai, misalnya untuk merencanakan irigasi, merencanakan bendung, merencanakan bangunan pengelak, merencanakan tanggul, merencanakan normalisasi sungai, gitu ya, merencanakan bendungan, merencanakan embung, merencanakan waduk dan seterusnya. Biasanya kawasan itu amat sangat luas, sehingga nanti ada luas areal das, ya, yang luasannya bisa jadi kilometer persegi. Kan ada sungai utama dengan panjang 25 kilo. Ada sungai utama dengan panjang 20 kilo. Ada sungai utama dengan panjang 50 kilo. Ada sungai utama dengan panjang 100 kilo. Bahkan untuk Sungai Berantas itu panjangnya adalah 320 km. Maka Sungai Berantas yang merupakan sungai utama yang terbesar di Jawa Timur itu, ya, itu panjang sungai utamanya hampir 320 km. Lalu luas areal dasnya itu bisa jadi 12.000 km persegi. Sementara yang lebih panjang lagi, Sungai Bengawan Solo, ya, itu panjangnya lebih dari 600 km. Nah, Sungai Mamberamo yang ada di Papua bisa jadi 1.000 km. Sungai yang terpanjang Batanghari misalnya, Batanghari itu di Sumatera, itu ya, bisa jadi panjangnya ribuan kilometer dengan anak-anak sungai yang bisa puluhan, bisa ratusan. Oke, nah untuk drainase, karena ini merupakan pemukiman, karena merupakan perkotaan, Anda bayangkan bagaimana merencanakan sistem drainase perkotaan di kawasan perumahan Sawu Jajar, misalnya. Bagaimana merencanakan sistem perencanaan drainase perkotaan di kawasan perumahan Araya, Belimbing, Malang. Ya. Bagaimana merencanakan sistem drainase pemukiman di kawasan perumahan Dieng, Kecamatan Sukun, Malang. Bagaimana merencanakan sistem drainase perkotaan di kawasan perumahan Permata Jingga dan sekitarnya Kecamatan Lowowalu. Nah, Anda bayangkan, kalau dibandingkan dengan luas das yang besar tadi, relatif lebih besar mana? Yang untuk bangunan air atau untuk yang perencanaan drainase perkotaan? Bangunan air, Pak. Nah, lebih besar yang untuk bangunan air. Kalau Anda mengenal tentang das, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Suli, biasanya di dalam satu das terdapat beberapa stasiun penakar hujan. Benar? Benar, Pak. Benar. Sehingga dari data yang berasal dari beberapa stasiun penakar hujan itu, data itu perlu dilakukan analisa curah hujan rata daerah. Misalnya dengan menggunakan aritmetik rata-rata aljabar, misalnya dengan menggunakan
polygontism. Anda masih ingat polygontism yang menggunakan pemetaan dengan proporsional berdasarkan metode Thiessen. Bisa juga dengan menggunakan metode isohead. Isohead itu adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan titik-titik atau suatu daerah yang mempunyai intensitas hujan yang sama. Jadi setiap daerah itu mempunyai intensitas hujan yang tertentu, ya, sesuai dengan tata letak geografisnya. Kita mengenal Kota Bogor sebagai kota yang mempunyai intensitas hujan paling tinggi. Nah, misalnya begitu. Kota Bogor, kota hujan. Nanti daerah Malang ini berapa ya intensitas hujannya? Nanti daerah Trawas, Mojokerto itu berapa ya? Nanti daerah Jember itu berapa? Nah, itu mempunyai data-data yang spesifik untuk setiap daerah. Itu yang dinamakan dengan garis isohead, adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan titik-titik suatu daerah yang mempunyai intensitas hujan yang hampir sama. Tapi dengan adanya perubahan iklim, apakah setiap daerah sekarang ini mempunyai iklim yang stagnan atau setiap daerah mempunyai iklim yang senantiasa berubah, yang sudah sulit untuk diprediksikan, ya. Sehingga bisa jadi itu tidak sama atau perlu evaluasi, ya, perlu evaluasi. Nah, karena stasiun penakar hujannya banyak, maka perlu dilakukan analisa curah hujan rata daerah. Tetapi kalau untuk perencanaan drainase pemukiman atau perkotaan, karena areal yang dijadikan objek perencanaan itu relatif tidak terlalu luas, maka biasanya satu stasiun penakar hujan sudah cukup. Apa? Kamu ulang kesimpulannya? Satu stasiun curah hujan cukup, Pak. Oke. Tentunya diambil stasiun penakar hujan di dalam batasan area yang kita jadikan kajian perencanaan. Pak, area kajian perencanaan saya itu ada di Sukun, Pak. Misalnya Jalan Raya Langsep misalnya. Kenal daerah Jalan Raya Langsep, kenal? Halo. Iya Pak, tahu Pak. Oke. Kalau lokasinya di sana itu Pak, stasiun penakar hujan yang di daerah sana itu nggak ada Pak. Saya itu punya catatan stasiun penakar hujan yang ada di Singosari Pak. Lalu ada lagi stasiun penakar hujan yang ada di Tangkil Pak. Tangkil itu di daerah sana loh, Tangkil. Tangkil itu di daerah Kadang. Saya harus gunakan stasiun penakar hujan yang mana, Pak? Jawabannya adalah stasiun penakar hujan yang terdekat. Syukur-syukur kalau stasiun penakar hujan itu ada di Jalan Raya Langsep. Karena sudah kamu ketahui bersama bahwasanya ternyata hujan itu sekarang ini banyak yang tidak bersifat seragam. Banyak yang non-uniform. Artinya begini, Pak Ernawan naik motor pulang dari kampus. Hujan deras sekali, sehingga saya harus pakai jas hujan. Di dalam perjalanan, sampai Jalan Gajayana itu terang. Atau sebaliknya, di Telogomas itu hujan, di Gajayana tidak hujan. Atau sebaliknya, di Jalan Veteran itu hujan, di Telogomas atau Sengkaling tidak hujan. Nah, kejadian-kejadian seperti itu masih sering kita jumpai. Tetapi catatan data yang ada di stasiun penakar hujan tidak hanya 1-2 kali catatan. Catatan itu harus ya dalam data series yang panjang. Ya, sehingga kasuistik yang Pak Ernawan ceritakan itu tidak bisa dijadikan acuan. Oke. Jadi
Kata kuncinya tadi adalah point rainfall, ya, atau data curah hujan di dalam satu stasiun yang digunakan adalah data hujan di dalam stasiun yang terdekat. Syukur-syukur yang berada di kawasan daerah kajian atau di kawasan daerah yang kita rencanakan. Jadi misalnya kita merencanakan di daerah Jalan Lejen Sutoyo, ya, ternyata di Kecamatan Blimbing situ ada stasiun penakar hujan. Nah, itu yang terbaik. Ya. Jadi point rainfall atau dari stasiun penakar hujan itu yang terdekat. Stasiun curah hujan terdekat. Nah, stasiun curah hujan terdekat. Yang di sini tadi, yang Pak Enawan ngomong aritmetik, lalu ada polyguntism, lalu ada isohead. Ini kalau enggak ya ini dilewati nanti. Nah, kita lewati, kita langsung mau masuk ke sini. Nah, kita langsung mau masuk ke sini karena tadi Pak Irwan kan sudah cerita bahwasannya untuk kawasan drainase berbeda untuk kawasan daerah aliran sungai yang digunakan untuk merencanakan pengelolaan air seperti bendung, seperti bendungan dan lain sebagainya. Ini semester berapa? Ini rata-rata semester berapa? Halo? Hah? Ada yang 6, ada yang 6, ada yang 8. Benar? Iya, Pak. 6 ya, rata-rata semester 6 ya. Oke. Semester 6 kan telah selesai tugas besar bangunan air kan? Iya, Pak. Oke. Pada awal pengerjaan tugas besar bangunan air, ya, Anda kan melakukan analisa hidrologi toh? Iya, Pak. Oke. Tetapi datanya bukan curah hujan, datanya merupakan data debit Banjir. banjir. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini yang jarang-jarang ada di buku itu yang ini. Kamu dengarkan betul apa yang saya sampaikan. Jadi point rainfall itu berasal dari stasiun penakar curah hujan yang terdekat. Yang diambil adalah data yang sifatnya series. Series historis. Series historis itu apa maksudnya? Data, misalnya kita merencanakan tahun 2022, maka data yang digunakan data tahun berapa? Data historisnya pencatatan tahun berapa? Sebelum 2022. Sebelum 2022, betul. Jadi kita menggunakan data catatan curah hujan sebelum 2022, ya, sepanjang yang bisa kamu kumpulkan. Ya, sepanjang yang bisa kamu kumpulkan. Syarat di dalam statistik, di sini data berupa data series, historis. Di sini ditulis bisa jadi 20 tahun. 20 tahun. Secara statistik. Tapi ada yang bimbingan Pak Ernawan, Pak, saya nggak bisa mengumpulkan data 20 tahun, Pak. Saya sudah ke BMKG misalnya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Ternyata saya tanyakan, data yang ada itu catatan tahun 2021 sampai mulai tahun 2010, Pak, misalnya. Mulai tahun 2010 sampai tahun 2021. Berarti cuma 11 tahun, Pak. Bolehkah saya gunakan untuk analisa perencanaan drainase ini? Boleh, ya. Sepanjang itu memang ketersediaan data, maka itu boleh digunakan. Asal tidak kurang dari 10 tahun. Jelas ya? Asal tidak kurang dari 10 tahun.
Semakin pendek datamu, nanti tingkat kegagalannya akan semakin besar. Karena hidrologi itu merupakan ilmu probabilitas. Probabilitas itu merupakan konsep peluang. Kalau Pak Hernawan agak kasar, hidrologi itu ilmunya dukun. Ya, perdukunan itu kan probabilitas, tebak-tebakan gitu. Nah, tapi kemarin kita dapat apresiasi akibat MotoGP di Mandalika itu. Pada saat mau race itu hujan deras, ternyata Indonesia punya kearifan lokal, ada pawang. Ya, ada pawang hujan yang bisa mereduksi atau meredam atau menghentikan hujan yang telah berlangsung. Nah, kita tidak bahas itu, kita bahas ilmu di sini ya. Jadi data series yang berupa data histori sejarah sepanjang 20 tahun. Nah, kalau data itu dalam 1 tahun pencatatan hujan, Indonesia itu dikenal dengan 2 musim. Kalau Eropa mungkin ya daerah subekuator atau sub yang dekat-dekat dengan kutub gitu ya, Eropa, Amerika dan lain sebagainya, mungkin yang ada di selatan, Australia dan lain sebagainya, itu musimnya bisa 4. Ya, musim apa? Musim bunga, musim basah, musim hangat, mungkin musim kering. Nah, kalau kita hanya 2 musim, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Ya. Artinya kalau 1 tahun itu 365 hari, 365 hari atau 360 hari lah, antara 363 sampai 365 hari, 1 tahun. Maka kalau dibagi menjadi 2 musim penghujan dan musim kemarau, rata-rata kejadian hujan itu bisa jadi 180 catatan. Dalam 1 tahun terdapat 120 catatan kejadian hujan. Sekarang saya tanya, judul saya di sini adalah debit banjir rencana. Maka di dalam 1 tahun itu tentunya pernah terjadi hujan paling ringan atau tinggi intensitas hujannya rendah. Pernah terjadi hujan sedang atau intensitas hujannya itu di tengah-tengah. Atau pernah terjadi hujan amat sangat deras sehingga intensitas hujannya itu maksimum. Kalau Anda ingin merencanakan drainase, di mana drainase ini merupakan infrastruktur yang dipersiapkan untuk menanggulangi banjir. Sekarang saya tanya, data yang digunakan itu curah hujan minimum, curah hujan rata, atau curah hujan maksimum? Maksimum. 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 Oke, ya, ngerti lo ya. Ya, jadi ngerti maksimum. Apakah saya terlalu lambat? Ataukah saya terlalu cepat? Enggak. Enggak. Tidak, Pak. Enggak. Bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Enaknya aku ngajari hidrologi ya. Enak Andi ngajari hidrologi karo fondasi. Loh, nggak dijawab. Apa aja, Pak? Pak. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Aku nggak nyangka Pak Hernawan bisa ngajari hidrologi ya. Yang penting saya ini orang pengairan. Ya, jadi karena ini curah hujan, karena ini untuk debit banjir rencana, maka yang digunakan adalah curah hujan yang maksimum. Namanya maksimum di dalam 1 tahun, maka tanggal kejadiannya harus ditentukan. Jadi misalnya tahun 2021 itu curah hujan paling maksimum di Kota Malang, wabil khusus di Kecamatan Blimbing berapa? Misalnya begitu. Di ono stasiun penakar Ujange, oh ternyata tahun 2021 pernah terjadi hujan sebesar 200 mm.
Dan 200 mm itu merupakan catatan yang tertinggi di sepanjang tahun 2021. Kapan itu terjadi? Oh, itu terjadi tanggal 2 Maret tahun 2021. Nah, jadi kamu harus memilih, memilih untuk setiap tahun data curah hujan paling maksimum. Ya, sehingga nanti di sini diperlukan 20 tahun, misalnya di sini contoh 10 tahun misalnya, 10 tahun. Nah, di sini catatannya adalah curah hujan harian maksimum tahun, nah gini, ya, 2010 sampai 2021. Ada tabel begini. Curah hujan harian maksimum dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Berapa tahun ini? 2010 sampai tahun 2021 berapa tahun? 11 tahun atau 11 tahun. 10 ini dihitung loh ya. 2010, 2011, 12. 12, Pak. Nah, berarti di sini 12 kan? 12 tahun. Ya. 12 tahun. Maka di sini nanti ditulis tabel gitu ya. Di sini boleh, mau dikasih nomor boleh. Lalu di sini ditulis kejadian boleh. Nah, kejadiannya kapan? Lalu di sini besarnya curah hujan. Kejadian boleh, lalu di sini besarnya curah hujan. Curah hujan milimeter. Kejadian 2010 sampai 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kelihatan ya? Wow. Harus saya. Ya. Jadi misalnya ya saya ngambil 25 Desember 2010. Lalu ini ngawur ini 26 Januari 2011. Lalu 29 Februari 2012. Lalu tanggal 3 Maret 2013. Lalu tanggal boleh 28 Desember 2014. Nah, ini kan bulan-bulan hujan ya. Lalu bisa jadi tanggal 15 Februari 2015. Bisa jadi tanggal 18 Januari 2016. Bisa jadi tanggal 2 Januari 2017. Bisa jadi tanggal 20 Februari 2018. Bisa jadi tanggal 20 Desember 2019. Bisa jadi tanggal ada yang April mungkin 2 April. Nah, ini sudah penghabisan nih 2020. Nah, bulan ini mungkin Maret lah. Maret kemarin yang deras itu mungkin 20 Maret 2021. Oke. Lalu catatannya berapa? Ya, pada tahun itu. Ya. Ini yang sudah terpilih untuk setiap tahun. Kejadian yang menghasilkan intensitas hujan terbesar. Ya. Ada masa paceklik atau masa intensitas hujan rendah, ada masa intensitas hujan tinggi dalam perbandingan setiap tahun. Ya, kita ambil berapa? Kita kasih angka beda. Kasih angka beda.
Saya tulis mungkin di sini 100 lah. Mili. Ya, bisa jadi di sini 98. Bisa jadi di sini kepalanya 8. Bisa jadi di sini kepalanya 9. Bisa jadi di sini kepalanya 100. Bisa jadi di sini kepalanya 7. Bisa jadi di sini kepalanya kembali ke 8. Di sini kembali ke 9. Di sini kembali ke 100. Di sini kembali ke 9. Di sini 8, di sini 100. Oke. Nah, karena ini ada maunya. Saya nulis X di sini. Ya. Kamu mesti bisa meraba itu. X itu apa? Nomor, name. X itu apa? Halo. Terakhir. Nomor, name. Terakhir. Terakhir dari saudara-saudara. Nah, jadi kan jelas no enak ngene mari ngono ono PR gitu ya. Oke, ya. Anda lihat ini. Jadi kalau nomor name-mu 2 ya, ini 82 mm, ini 92 mm, ini 102 mm, ini 72 mm, ini 82 mm dan seterusnya. Oke, sudah bisa dimonitor? Oke, ini datanya. Ini datanya. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah statistik hidrologinya. Ya. Kita bicara masalah statistik hidrologika. Saya mau menggunakan areal ini untuk anus, maka ini tak hapus gitu ya. Di sini tahun 2010 sampai 2000. Oke. Nah, bagaimana sekarang mengolah data ini? Mengolah data ini harus kita lakukan analisa frekuensi. Analisis data. Analisis hidrologi. Langkah yang pertama adalah melakukan analisa frekuensi. Analisa frekuensi. Di mana di dalam analisa frekuensi yang umum itu yang pertama hitunglah berapa X rata-ratanya. Nah, X rata-rata adalah sigma XI dibagi dengan kan gitu toh. Nanti saya ini hanya mereview, kok buka meneh materi ini Suwiknyo atau materi ini Sulianto atau materinya Ashar ketemu. Kita mencari curah hujan rata-ratanya dalam 12 tahun ini. Sama dengan penjumlahan dari seluruh data ini kita bagi dengan tahun, jumlah datanya. Ya, dibagi dengan jumlah datanya. Ya. Lalu kita cari standar deviasinya. FD itu sama dengan dalam kurung XI min X rata dibagi dengan N min 1.
Masih ingat ini ya? Jadi data nanti tinggal diinputkan di Excelmu gitu ya. Langsung dicoba, dijadikan latihan dan seterusnya. Nanti akan ketemu berapa parameter-parameter statistik ya dalam analisa frekuensi. Termasuk di dalamnya kita cari berapakah CV-nya. CV itu koefisien seragaman sama dengan X rata min S dibagi dengan SD. Lalu kita cari CS-nya. Kalau nggak salah, CS itu sama dengan N kalikan angka XI min X rata pangkat 3 dibagi dengan N min. Oh, keliru rumusnya. Kalau nggak salah di sini N min 1, N min 2. Maklum, karena kan sudah puluhan tahun nggak ngajar hidrologi. Jadi Pak Enawan ini orang yang sangat manual, biasanya pakai spidol ini, maka rumus itu jarang lihat gitu, jarang lihat buku. Tapi insya Allah masih ingat dan silakan Anda verifikasi. Mungkin rumus saya salah. Ya. Udah 10 ya? Anjir, angkatan Ini kok gembrah rame ini sopo. Lupa mematikan. Tadi sendiri deh sini. Malah yang iya. Tadi kan nggak ada kamu. Tolong mute. Mic-mu Berarti kangennya emak ngobrol di. Sudah? Obrolannya sudah? Kita lanjutkan. Ya. Jadi nanti tolong dimonitor. Rumus-rumus yang saya tulis ini perlu diverifikasi ya. Saya nggak bawa buku sama sekali ya. Nggak lihat. Jadi ada koefisien keseragaman itu JP. Lalu ada koefisien kepencengan atau squeness itu namanya JS. Anda masih perlu lagi mencari koefisien kepuncakan kurtosis CK. Kalau nggak salah rumusnya juga N akar XI min X rata pangkat 4 dibagi dengan N min 1 kalikan N min 2 kalikan N min. dari tadi itu. Iya. Oleh Allah. Ya. Ini kalau nggak salah N yang bawah ini ikut di akar atau enggak ini, lupa saya. Ya. Nanti tolong dicek di statistik hidrologinya Suwarno atau dicek di hidrologi tekniknya C.D. Sumarto. Asmi, Pak. Asmi tolong dimatikan volumenya supaya tidak mengganggu perkuliahan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak, mohon maaf tadi bukunya apa Pak? Agak kedengaran. Bukunya bisa menggunakan statistik hidrologinya karangannya Suwarno atau bisa menggunakan hidrologi tekniknya karangannya C.D. Sumarto.
atau handbook mata kuliah hidrologi dari materi-materinya Pak Sulianto dan seterusnya. Kalau nggak salah rumus saya ini akarnya harus masuk semuanya. Kalau nggak salah loh. Akarnya kalau nggak salah masuk semuanya. Jadi N dikalikan XI min X rata pangkat 3 dibagi dengan N-1 kalikan N-. Ya. Apakah rumus yang ini sama rumus yang ini hasilnya sama atau enggak? Kan perlu dicoba. Ya. Jadi akarnya keseluruhan. Kalau yang ini kan akarnya yang hanya di bagian datanya saja, ya. Jadi bisa jadi rumus saya ini salah. Tapi paling tidak saya jelaskan bahwa ada beberapa parameter analisa frekuensi yang harus kamu hitung, ya, di dalam analisa hidrologi sebagai tahap akal atau tahap langkah awal untuk menentukan analisa selanjutnya. Ya, X ada arsirnya di atas ini, namanya curah hujan rata. SD adalah standar deviasi, CV adalah koefisien keseragaman, ya, CS adalah koefisien kepencengan, CK adalah koefisien kepuncakan. Nah, berdasarkan CS, CK, dan CV, berdasarkan CS, CK, dan CV, yang pertama analisa frekuensi, yang kedua berdasarkan CS, ya, CS, CK, dan CV, kamu tentukan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Ini untuk menentukan curah hujan rencana. Apakah dia masuk Gumbel, apakah dia masuk log normal, apakah dia masuk log Pearson tipe 3. Jadi di sini untuk menentukan curah hujan rencana. Apakah dia Gumbel? Apakah dia log normal? Apakah dia log Pearson? Nah, ya. Nah, ternyata kalau di skripsi yang pernah saya bimbing ini, syaratnya Gumbel itu CK-nya 5,4, CS-nya 1,14. Ini CS sama dengan 5,4. Lalu CK ini, CK. Lalu CS-nya 1,14. CS sama dengan 1,14. Log normalnya CK sama dengan 3, CS sama dengan 0. CK sama dengan 3, CS sama dengan 0. Log Pearson bebas. Oke. Log Pearson bebas. Ya, sehingga di sini ini kalau di sini kok tambah begini rumusnya. Oke, ini setelah saya cek malah nggak ada akarnya. XI min X rata. Angka 3. XI min X rata rata. Oke. Oh, masih dikalikan SD.
Standar deviasi pangkat 3 di sini masih dikalikan standar deviasi pangkat 3. Oke. Nah, baru setelah cocok yang mana? Biasanya cocoknya log Pearson. Nah, kalau kamu tugas di bangunan air itu kan sudah dilingkari. Ada yang dilingkari dengan log normal, ada yang dilingkari dengan log Pearson. Gitu ya. Maka kita hitung ya dengan analisa Gumbel atau analisa log normal atau analisa log Pearson. Ya, kamu ikuti. Bagaimana Pak rumus dan analisanya? Kalau Gumbel XT itu akan sama dengan X rata plus koefisien K dikalikan dengan standar deviasi. Saya balik ke atas. Nah, ini Gumbel. Kalau log Pearson tipe 3 misalnya, itu sama dengan log XT sama dengan log X rata plus G dikalikan S log. Oke. Jadi nanti kalau pakai Gumbel ya ikuti rumus Gumbel. Nanti kalau pakai log Pearson tipe 3 ya ikuti rumus log Pearson. Bagaimana menentukan K, Pak? K ini koefisien. Koefisien K. Ini tergantung daripada YN dan YT. Ya. Nah, itu ada tabelnya, tabel. Kamu harus ingat kembali ke situ. Bagaimana dengan G, Pak? G ini adalah tabel. Di mana tabel ini berdasarkan data JS maupun berdasarkan data skala ulang. T. Lalu tugas saya sekarang apa, Pak? Anda lihat, karena tadi sudah ada X ya. Kalau kuliah hanya ceramah saja kan nggak asik ya. Jadi kuliah ya juga harus ada latihan mandirinya di rumah. Ya. Latihan mandirinya di rumah. Dan supaya enjoy the game gitu ya. Menikmati setiap permainan gitu ya. Maka karakter datanya itu dibuat beda gitu ya. Sebenarnya hanya untuk meminimalisasi copy paste PR gitu. Tapi nikmatilah saja 1 minggu untuk main-main ya. Kamu manual juga boleh, kamu masukkan Excel juga boleh. Ya, di mana X itu adalah merupakan nomor name terakhir. Dikumpulkan kapan, Pak? Dikumpulkan Senin. 1 minggu waktunya. Lalu berapa, Pak, kala ulangnya? Kala ulangnya saya minta 2 aja. Kala ulang 2 tahun dan kala ulang 5 tahun. Tentukan curah hujan rencana kala ulang 2 tahun dan 5 tahun. Oke. Tentukan curah hujan rencana kala ulang 2 tahun dan kala ulang 5 tahun. Nih yang pertama. Ini soal A ini. Menentukan curah hujan rencana kala ulang 2 tahun dan kala ulang 5 tahun. Bagaimana soal B, Pak? Soal B di sini adalah melakukan pengujian kesesuaian
kesesuaian distribusi frekuensi. Pak, pengujian kesesuaian distribusi frekuensi itu pakai apa, Pak? Pakai dua metode. Yang pertama pakai Ki kuadrat, Ki kuadrat. Yang kedua pakai Smirnov-Kolmogorov. Pak, untuk yang nomor 2 itu saya pakai referensi mana ya, Pak? Oke. Bisa pakai statistik, hidrologinya, karangannya Swan. Oke. Apakah di materi kuliahnya Pak Sulianto pernah disampaikan, Pak? Saya jamin pernah disampaikan. Apakah deskripsi yang ada di perpustakaan Fakultas Teknik itu ada analisa Ki kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov, Pak? Ada. Cari skripsi yang judulnya Perencanaan Bangunan-Bangunan Air. Apakah itu embung, apakah itu tanggul, apakah itu bendung, apakah itu bendungan, apakah itu irigasi, dan seterusnya. Oke. Saya jamin kalau Anda bisa menikmati permainan ini, insya Allah akan terbuka pencerahan wawasan dan Anda ingin mengambil topik-topik yang lebih lanjut bagi karir saudara di teknik sipil ini untuk mengambil judul-judul keairan, tidak akan ada kesulitan. Yakinlah bahwa saya tidak membebani saudara, tetapi saya melatih saudara bahwa ilmu keairan atau bidang hidro ini tidak sulit, ya, amat sangat mudah dan sudah mempunyai pakemnya sudah sudah tertentu dan umum itu ya. Hanya kata-kata kunci saja tadi yang saya gunakan itu aja. Itu sebagai bagian dari pengalaman seorang konsultan apabila menentukan apa yang harus dilakukan apabila infrastruktur yang harus direncanakan atau dirancang itu seperti ini. Nah, itu nanti. Tapi kalau langkah-langkah perhitungan, langkah-langkah pengerjaan, ya hampir semuanya sama. Sebenarnya kalau yang nomor 1 ini, yang pernah kamu lakukan di bangunan air, itu ya menurut saya itu 1,5 jam selesai. Bagi yang sudah mahir dulu, yang pernah menjadi operator di, misalnya yang pernah operator di bangunan air, wah bisa jadi lebih cepat lagi, 1 jam selesai, tinggal masukkan data ini aja, input. Tinggal rumusnya yang tadinya debit dirubah menjadi rumusnya curah hujan. Yang tadi satuannya meter kubik per detik berubah menjadi milimeter. Nah, nanti satuannya milimeter ini. Ya. Tapi di sini ada pengujian yang dinamakan pengujian kesesuaian distribusi frekuensi. Ini bagian yang baru ini. Ya, ini bagian yang baru kalau memang Anda tidak pernah melakukan itu di tugas besar bangunan air, tapi saya yakin pernah diajarkan oleh Pak Suli di kelas atau Pak Suwiknya atau apa. Atau kamu telusuri di statistik hidrologinya Suwarno. Nah, baru nanti kalau saya lihat hasilnya, saya bisa memberikan komentar. Ya. Jadi kalau ini sudah kamu selesaikan, itu sudah 70% analisa hidrologi selesai. Sudah 70% analisa hidrologi selesai. Oke? Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Pak, ngumpulkannya gimana Pak? Di jurusan. Siapa Pak yang bertanggung jawab, ketua kelasnya atau ketua tingkatnya? Bagaimana Pak kalau saya masih di luar kota? Kirim ke teman yang ada di Malang, dan teman yang ada di Malang itu yang harus membantu mengumpulkan di jurusan. Jelas? Halo?
Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Pak, untuk Jelas, tugasnya Pak. Kenapa? untuk tugasnya tulis tangan apa pakai Word boleh, Pak? Boleh ditulis tangan, boleh. Pakai Word juga boleh. Kan itu bukan untuk saya, itu untuk Anda ya. Jadi Anda nikmati yang membuat kamu nyaman. Ya. Yang paling tidak nyaman itu adalah kalau nggak kerjakan terus ya punyanya temannya di copy atau punyanya temannya bahkan ada yang kejam loh. Dia mengkompilasi temannya, tolong dikirim ke tempat saya. Setelah terkumpul itu ada yang disabotase. Pekerjaan temannya itu tinggal di tip X diganti namanya dia. Wah, itu kan sudah kriminal. Ya. Jadi ini 1 minggu gitu ya. Saya mohon dinikmati ya. Ya. Kalau manual memang agak panjang lah ini. Kan harus ngitung XI min X rata, XI min X rata kuadrat, XI min X rata pangkat 3, XI min X rata pangkat 4, SD-nya itu agak panjang kalau manual. Tapi kalau Excel, nah, celek itu sudah ngitung sendiri. Mau ngitung rata-rata ya keluar, mau ngitungan ya keluar ya. Kalau Excel juga. Ya mungkin Anda, apakah dulu pernah diajari Ki kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov? Pada saat kuliah hidrologi, apakah pernah diajari tentang uji kesesuaian distribusi frekuensi? Lupa ya? Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Pernah ya, tapi lupa-lupa ingat gitu ya. Ya, tapi coba dibuka kembali ya. Ini penting ini ya, karena pada saat saya bimbing skripsi, rata-rata bagian yang ini itu agak lemah gitu ya. Baik pada saat membimbing maupun pada saat menguji gitu ya. Kalau saya menguji bimbingannya orang lain juga rata-rata bagian untuk kelengkapan pengujian kesesuaian distribusi ini lemah karena ini ada plottingnya. Jadi kalau kamu nanti distribusinya itu gambel, kamu harus memplotting datamu itu pada kertas probabilitas gambel. Kalau itu distribusinya log percent tipe 3, kamu harus memplotting datamu itu ke dalam kertas probabilitas log percent tipe 3. Wow. Asik lah pokoknya. Ya. Kalau kamu lepas tangan ya nggak akan ada masalah loh. Saya nggak ada masalah Pak. Kenapa? Karena saya nggak mengerjakan. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu pengen tahu, pengen bisa, ya ada macet-macetnya dikit lah. Ini dari mana? Bagaimana cara ngeplotnya? Kertas probabilitasnya yang mana ya? Nanti bagaimana caranya menarik regresinya? Dan bagaimana mencari simpangannya, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Nah, nggak apa-apa sekarang masih lupa, nggak apa-apa. Sekarang masih tanda tanya besar, nggak apa-apa. Tapi tolong dicoba dan dicari dan dikerjakan. Sudah saya cari, sudah saya tunjukkan tempatnya. Anda bisa mencari statistik hidrologi Suwarto. Bukunya sampulnya hijau, ya, bukunya sampulnya hijau, lebar dan panjangnya sedang. Ketebalannya kira-kira antara 150 sampai 200 halaman. Kertas probabilitas grafiknya ada di bagian belakang. Masih kosong. Ya. Masih kosong sehingga kalau Anda ingin belajar plotting tinggal memasukkan datanya saja. Ya. Sekali lagi analisa untuk distribusi frekuensi ini tidak hanya untuk debit tetapi untuk curah hujan juga nggak ada masalah. Jadi metodenya sama, hanya data yang digunakan bisa jadi beda. Pas kamu mengerjakan bangunan air, itu analisanya menggunakan data debit, walaupun dihitung dengan gambel, walaupun dihitung dengan log percent tipe 3. Hanya saja sekarang datanya ini curah hujan. Ya, tapi tetap menggunakan rumusnya gambel, tetap menggunakan rumusnya log percent tipe 3. Oke? Kalau yang A menurut saya nggak ada tantangan lah. Yang B ini memang mungkin ada tantangan. Nah, namanya orang belajar kan ilmu harus tambah. Nah, sekarang ini PR yang B ini menjadi tantangan, dan kalau tantangan itu kamu jawab, maka saya yakin pengalaman itu kamu akan bertambah ilmunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo?
Belum ada, Pak. Belum ada. Siap ya mengerjakan ini ya? Siap, Pak. Ya, jangan jadi beban, nikmati saja, enjoy the game gitu ya. Nanti akan selesai dengan sendirinya kalau Anda kerjakan dan Anda nikmati. Baiklah, kalau nggak ada, target minggu ini adalah analisa hidrologi ini. Walaupun ini analisa hidrologinya masih separuh, nanti masih ada lagi analisa hidrologi, bagaimana mentransformasi curah hujan ini menjadi data debit. Menjadi debit banjir rencana. Tapi kalau yang panjang analisa hidrologi di curah hujan ini sudah kelar, sudah selesai, maka nanti tinggal cepat aja untuk menentukan debit banjir rencananya. Demikian untuk kuliah sore hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon dimonitor karena 2 kelas ya. Keuntungan daring itu adalah saya bisa sekaligus ya merangkul 2 kelas dalam satu season gitu ya. Ya. Tinggal Anda yang mau memanfaatkan atau tak. Minggu kemarin masih di atas 90 ya, hampir 100. Hari ini sudah berkurang. Tadi 84 lab 1 tinggal 83. Saya sendiri tahulah ada yang respect, ada yang kurang respect, ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik, ada yang on cam-nya hanya sekedar gugur kewajiban, tapi ada juga yang serius memperhatikan materi yang saya sampaikan. Kan saya nggak bisa monitor satu-satu ya. Tapi paling tidak mahasiswa sudah bisa berpikir dewasa, jadi yang jelas sudah saya sampaikan dan tinggal saudara yang harus menindaklanjutinya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon jangan lupa presensi ya. Ada 83 tadi, 84 ya sudah lab 1, sekarang tinggal 83 yang on gitu ya. Sudah dibuka presensinya secepatnya untuk menginput ya kehadiran saudara di perkuliahan sore hari ini, dan presensi akan ditutup sampai jam 6 sore. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelupaan untuk presensi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah sore hari ini. Insya Allah ketemu minggu depan ya. Ketemu minggu depan untuk perkuliahannya. Kalau nggak salah itu juga bulan Ramadan sudah, tapi tetap dalam kondisi puasa kita belajar saja. Nanti walaupun waktunya tidak semaksimal di bulan yang normal, biasanya ada pengurangan waktu pengajaran ya, tidak apa-apa, kita nikmati ya. Saya masih tetap daring selama tidak ada himbauan dari fakultas maupun surat edaran dari universitas. Tetapi minggu depan walaupun itu hari Senin ya, PR yang pertama ini sudah harus dikumpulkan. Ya, PR yang kemarin. Nanti kan tugasnya tidak hanya tugas 1 ini. Tugasnya nanti berjenjang. Jadi PR yang pertama ini sudah harus dikumpulkan maksimal jam 12 di jurusan. Ingat ya, maksimal jam 12 siang di jurusan. Karena Pak biasanya habis duhur kan sudah pulang. Ya. Jadi PR ini dikumpulkan Senin depan ya. Ya, maksimal jam 12 siang di jurusan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.